Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Alhamdulillah, pagi hari yang cerah yang berbahagia kita hadir dalam majelis yang mubarak ini dalam atau di bawah naungan taufik dari hidayah dari si Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, menjadikannya sebagai bekal kebaikan, timbangan amal kebaikan kita nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita dalam bulan Sya'ban. Semoga Allah Subhanahu wa taala pun menyampaikan kita nanti dalam bulan Ramadan. Maka sebagaimana Sya'ban ini adalah bulan persiapan bagi kita untuk masuk dalam bulan Ramadan, maka pun demikian para ulama rahimahumullahu ta'ala menjelaskan kalau memang persiapan untuk bulan Ramadan, maka beramal seperti amal yang akan kita kerjakan dalam bulan Ramadan. Ya, sudah mulai kita tingkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah mulai menambah qiraah Al-Qur'an kita, baca Al-Qur'an kita, memperbanyak puasa kita, kemudian juga meningkatkan qiyam kita di malam hari. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala, pagi hari yang berbahagia ini sebagaimana yang telah dijadwalkan, kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wa Kitabil Aziz, yang kita sekarang ada pada Kitabun Nikah, bab Kitab An-Nikah. Kita akan bahas tentang hukum-hukum pernikahan. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala, yang pertama hukmuhu, hukumnya. An-nikahu, nikah itu adalah min akadi sunanil mursalin, termasuk di antara sunnah-sunnah para rasul yang paling ditekankan. Ya, jadi an-nikahu min akadi sunanil mursalin, termasuk sunnah-sunnah para rasul yang paling ditekankan, yang paling ditekankan. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat yang ke-38, walaqad arsalna rusulan min qablik, sungguh kami telah utus para rasul sebelum kamu Muhammad. Wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah, dan kami jadikan untuk mereka istri-istri dan anak keturunan. Jadi hukum daripada menikah ini adalah sunnahnya para rasul. Wa yukrahu tarkuhu li ghairi udhrin, dan dimakruhkan meninggalkannya tanpa udhur. Li hadithi Anas bin Malik, berdasarkan hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, qala, dia berkata, jaa salasatu rahtin ila buyuti azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang
3 orang menuju ke rumah istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu apa yang mereka kerjakan? Yas'aluna an ibadatin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka bertanya tentang peribadatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Falamma ukhbiru, maka tatkala mereka dikasih tahu tentang seperti apa ibadahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat di rumah, ka'annahum taqalluha, seakan-akan mereka itu mensedikitkan amalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi mereka merasa bahwasanya ya ibadah mereka itu sedikit sekali. Ka'annahum taqalluha. Ya, jadi mereka menganggap ibadahnya Nabi itu sedikit. Faqalu, maka mereka berkata, wa aina nahnu min Rasulillah. Lalu di manakah kedudukan kita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qad ghufira lahu ma taqaddama min dambi wa ma ta'akhkhar. Sementara beliau telah diampuni dosa-dosa beliau kalau ada yang lalu maupun yang kemudian, yang telah berlalu maupun mungkin yang terlambat atau yang akan datang, yang terakhir. Faqala ahadum, maka berkata salah seorang di antara mereka, amma ana, adapun aku, fa ana usolli laila abadan, maka aku akan sholat malam selamanya. Ini sholat malam sepanjang malam selamanya. Wa qala al-akharu, yang lain berkata, ana asumud dahra wala uftiru, aku akan berpuasa sepanjang tahun dan aku tidak akan berbuka. Wa qala akhar, lalu yang lain pun berkata, ana a'tazilun nisa fala atazawwaju abada, aku akan meninggalkan perempuan dan aku tidak akan menikah selamanya, kata dia. Jadi mereka semuanya ini maksudnya adalah niatnya niat baik begitu ya. Niatnya adalah niat untuk fokus ibadah biar enggak keganggu begitu. Yang satu fokus ibadah untuk sholat malam terus sepanjang malam selamanya. Orang yang kedua dia pengen puasa terus sepanjang tahun selamanya. Dan yang ketiga biar fokus ibadah enggak nikah ya. Mungkin bayangannya kalau punya istri repoti, apa mana punya anak tambah repoti, dia anak baru dimantu dua cucu tambah repot, bayangannya ngono. Pengennya apa? Pengennya fokus ibadah karpe kan gitu ya. Lalu kemudian faja'a Rasulullah, datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada mereka ini, antumul ladzina qultum kada wa kada. Kaliankah yang telah berkata demikian dan demikian? Kaliankah yang telah berkata aku akan sholat malam terus? Dalam redaksi yang lainnya mengatakan usolli laila walam arqud. Aku akan sholat sepanjang malam dan tidak tidur. Kalau malam tidak tidur. Yang lain mengatakan aku akan puasa terus dan tidak akan berbuka. Ya, kalian kayak mengatakan aku akan meninggalkan wanita dan tidak akan menikah untuk selamanya. Lalu beliau mengatakan, ama wallah, adapun demi Allah, inni sesungguhnya aku la akhsyakum lillah. Aku adalah orang yang paling takut kepada Allah daripada kalian. Wa atqakum lahu, dan aku adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah daripada kalian. Walakinni asummu wa uftiru, tapi aku puasa juga aku berbuka. Wa usalli wa arqudu, aku tidur, aku salat dan aku tidur. Wa atazawwajun nisa, dan aku juga menikahi wanita. Padahal Nabi adalah orang yang paling bertakwa, orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi juga kalau malam ya salat ya tidur. Ya kalau siang hari ya kadang puasa, kadang berbuka. Ya, dan beliau memberikan contoh yang ringan bagi umatnya, puasa Senin Kemis. Beliau tidak melakukan puasa yang terbaik, yakni puasa Daud. Padahal Nabi SAW mengatakan puasa Daud adalah yang paling afdal. Beliau milih Senin Kemis dalam rangka untuk meringankan umatnya. Kemudian juga beliau menikahi wanita.
bahkan 11 wanita yang beliau nikahi. Ya masyaallah rahmani rahmakumullahu taala. Ya. Itu istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tinggal wafat ada 9 kan begitu ya. Jadi istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi orang yang paling bertakwa kepada Allah, Nabi orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala pun demikian tidak meninggalkan istri-istri beliau alaihi salatu wasallam. Tidak meninggalkan wanita, tidak meninggalkan istri, pun melakukan aktivitas suami istri sebagaimana suami-suami istri yang lain. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun pernah diceritakan suatu ketika menggilir seluruh istrinya dalam satu malam. Kemudian baru beliau menginap pada istri yang malam itu adalah jatahnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga diceritakan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha sering masuk waktu subuh dalam keadaan masih junub, belum mandi, kan itu ya. Jadi itu adalah manusiawi begitu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita kemanusiaan, sisi manusiawi. Ibadah iya, tapi kebutuhan manusia juga harus dipenuhi. Ya, diantaranya adalah kebutuhan biologis suami istri, laki dan perempuan ini. Pun demikian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukannya. Wa tazawwajun nisa, aku juga menikahi kaum wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, maka siapa yang benci sunnahku dia bukan golonganku, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka hadis ini jemaah sekalian rahmani rahmakumullah mengajarkan kepada kita niat baik itu tidak cukup. Tidak cukup seseorang itu hanya sekedar berniat baik, tidak cukup. Tapi niat baiknya itu harus diukur dengan apa? Di antaranya cocok nggak sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kam min muridin al khaira, betapa banyak di antara orang-orang yang menginginkan kebaikan, tapi kebaikan itu tidak sampai kepada dia. Ya, kebaikannya tidak dia dapatkan karena hanya bermodal niat baik saja. Padahal agama ini mensyaratkan dua, niat yang baik, satu ikhlas karena Allah, yang kedua kemudian apa? Mutaba'ah, mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka niat baik itu tidak cukup. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Yang berikutnya niat baik juga tidak cukup, juga harus disesuaikan dengan adab. Ya, disesuaikan dengan apa? Adab. Ini pun harus menjadi perhatian kita semuanya. Ya, sekali lagi perhatian kita, niat baik tidak cukup. Ya, harus disesuaikan dengan perkara-perkara yang lain yang bersinggungan dengannya. Kemudian kata beliau, wa yajibu 'alal qadiri 'alaihi idza khasyiya 'ala nafsi al-'anata ay az-zina. Wajib hukumnya, bukan lagi sunnah. Nikah menjadi wajib hukumnya, bukan lagi sunnah. Bagi yang mampu untuk menikah dan khawatir dia terjerumus ke dalam perbuatan zina. Li'anna zina haramun, karena zina adalah haram. Karena zina adalah haram. Ya. Wa kadzalika ma yuaddi ilaihi, demikian juga apa yang bisa mengantarkan kepada zina. Wa ma huwa muqaddimatun lahu, dan perkara yang menjadi muqaddimahnya zina. Faman khasyi'a ala nafsi al-wuqu'a fi hadza, maka barang siapa yang khawatir dirinya terjerumus ke dalam zina, wajib alaihi rafu'u an nafsihi, wajib baginya mengangkat sebab keterjerumusan itu dari dirinya. Fa in kana la yandafi'u illa bin nikah wajib alaihi dzalik. Kalau ternyata sebab yang bisa mengantarkan dia kepada zina tidak bisa ditolak kecuali dengan nikah, maka wajib hukumnya bagi dia nikah. Kalau tidak nikah dia berdosa. Ya, jadi sunnah itu nikah itu hukumnya tergantung siapa? Tergantung siapa? Personalnya, individunya. Kadang jadi sunnah, kadang jadi wajib. Ya, sunnah wajib orangnya, ya tergantung apa orangnya.
Tapi hukum asalnya adalah sunnah. Kemudian kewajibannya digantungkan dengan hajat. Kalau kemudian ternyata kalau tidak nikah dia malah terjerumus ke dalam perzinahan, maka jadilah hukum menikah itu wajib baginya. Sama sekali rahmani rahmakumullahu ta'ala. Wa man ajaza anin nikahi wa huwa fihi raghib. Lalu barang siapa yang tidak mampu nikah sementara dia sangat berkeinginan untuk nikah, fa alaihi bisawm, maka wajib baginya puasa. Ya, jadi kalau tidak mampu nikah itu mungkin satu kan sing gelem dirabi, berarti kan tidak mampu, tidak mau, ya, tidak ada yang mau dinikahi, atau kemudian dia masih belum bisa memiliki biaya untuk pernikahan, maka di sini wajib bagi dia berpuasa. Li hadits Ibnu Mas'udin, berdasarkan hadis Ibnu Mas'ud, qala dia berkata, qala lana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kami, ya ma'syarasy syabab, wahai sekalian para pemuda, man istata'a minkumul ba'ah, siapa di antara kalian yang mampu ba'ah. Mampu ba'ah, ada yang mengatakan mampu di sini adalah dari sisi materi, ya, mampu menikah, mampu bayar mahar, mampu mengadakan walimah, mampu membiayai setelah pernikahan, menafkahi setelah pernikahan. Kemudian yang berikutnya adalah mampu berhubungan suami istri, falyatazawwaj, maka hendaknya dia menikah. Fa innahu aghaddu lil basar, karena menikah itu lebih bisa menundukkan pandangan, wa ahsanu lil farji, dan lebih bisa untuk menjaga kemaluan. Wa man lam yastati, dan siapa yang tidak mampu, fa alaihi bisawm, maka wajib baginya puasa. Fa innahu lahu wija, karena puasa itu baginya akan menjadi pengekang, akan menjadi tameng untuknya, perisai untuknya, perlindungan untuknya dari zina atau dari perkara yang bisa merusak hatinya gara-gara ngempet keinginan untuk menikah. Jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu taala, ya. Jadi di sini arahan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para pemuda agar menikah, segera menikah yang mampu. Karena lebih bisa untuk menundukkan pandangan, ditambah lagi zaman kita saat sekarang ini, perkara yang paling berat di antara perkara yang berat adalah pandangan mata. Ya, karena keluar melihat macam-macam. Ya, di jalan-jalan melihat macam-macam. Kalau mata tidak ditundukkan dengan memiliki di rumah, ya, istri, ya, maka itu akan bisa merusak jiwa-jiwanya para pemuda. Jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu taala, jiwa-jiwa para pemuda atau jiwa-jiwa tua yang jiwanya masih muda. Baik, jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu taala. Yang berikutnya, ayun nisa'i khairun, wanita mana yang terbaik yang menjadi pilihan untuk dijadikan istri. Wa man arada an-nikaha falyataharra minan nisa, siapa yang pengen nikah maka hendaknya dia memperhatikan, memilih, mencari minan nisa, dari golongan kaum wanita, man tatawaffaru fiha hadhihi sifatu, wanita yang terpenuhi padanya beberapa sifat ini. Ya, siapa yang pengen nikah maka hendaknya dia mencari, memperhatikan, memilih wanita yang padanya terpenuhi sifat-sifat berikut. Yang pertama, antakuna dzata dinin, dia wanita yang punya agama. Maksudnya punya agama ini baik agamanya, salihah, karena wanita adalah sekolahan pertama bagi anak-anak. Wanita itu adalah pendidik umat, pendidik generasi yang akan datang, para istri. Maka mereka harus memiliki agama, harus beragama, harus ngerti, harus berilmu, punya ilmu. Minimal ilmunya adalah ilmu tentang pernikahan.
gimana menterbiah dan mendidik anaknya. Ini penting. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Tidak harus dimaksud dengan data dain ini adalah seorang misalkan wanita sing hafizah apal Quran, marono apal hadis, ya, apal napa arba'in nawawi, apal bulughul maram, apal riyadhus shalihin, apal kutubus sittah misalkan begitu ya. Bukan begitu nih maksudnya data dain itu. Ya. Jadi ya ini salihah, taat kepada Allah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu intinya. Ya, karena intinya orang yang berpunya agama itu adalah al-muttaqi, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak diukur dengan berapa banyak hafalannya. Tidak diukur dengan berapa banyak pengetahuannya, tapi bertakwa enggak dia kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu inti daripada seseorang itu menuntut ilmu adalah dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak. Inti dari kita mengadakan majelis ilmu seperti ini, kajian rutin seperti ini, intinya adalah kita menjadi orang yang bertakwa ataukah tidak. Ya, mbok apal mbok enggak isine pengajian. Kadang ngaji ngrungokno mulai mang apa isine? Mbok misalkan begitu ya, atau tidak bisa mengulang, nggak bisa mengulas, hanya paham intinya apa kan begitu ya. Dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari menjadi orang yang dekat kepada Allah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu sudah menjadi tujuan, sudah tercapai begitu. Kalau masalah kemudian hafal ini, hafal itu, hafal ini, hafal itu dan seterusnya, itu bonus. Ya, itu adalah bonus kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang dia kehendaki. Apalagi kemudian dia bermanfaat untuk orang lain karena dia menghafalnya, karena dia memahaminya, bisa menyampaikan kepada orang lain. Tapi inti semuanya adalah pada diri kita, kita menjadikan orang yang bertakwa kepada Allah ataukah tidak. Nah, yang dimaksud dengan ini antakuna dzata dainin, dinin bukan dainin, ya, dainin utangnya, dinin, yaitu dia adalah wanita yang beragama, wanita yang salihah, wanita yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hadis Abi Hurairah, berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tunkahul mar'atu li arba'in. Wanita itu biasanya dinikahi li arba'in karena 4 motivasi. Ini berita, Nabi SAW berita, bukan menetapkan, tapi ini berita. Biasanya orang itu, laki-laki itu menikahi wanita motivasinya karena 4. Yang pertama, limaliha, karena kayanya, karena hartanya. Ada seorang pemuda punya pilihan perempuan biker, perawan, ya sudah proses dan seterusnya. Ternyata saudaranya tidak setuju misalkan gitu ya. Wis apa iku lho ana rondo sugih. Nah, eman timbang dipek wong. Iya. Motivasinya apa? Harta. Jadi ada orang menikahi karena motivasinya harta. Ya, motivasinya harta. Kalau zaman dulu ada tatkala menyerahkan biodata, lalu ditulis sama dia kriteria akhwat yang diharapkan. 1, fakultas kedokteran. Pikirannya apa? Engko lek wis lulus dadi dokter duwike. Nah, ono tiba sing ngono iku. Subhanallah, jamaah sekalian rahmani rahmakumullah taala. Ya, itu diantaranya. Jadi karena hartanya. Maka kalau seseorang itu menikahi karena hartanya, siap-siap merana. Siap-siap apa? Merana. Bisa jadi tatkala dia menikahi wanita kaya, dia jadi jongosnya, gitu ya. Misal bisa jadi kalau wanita itu kaya, tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa dia punya uang, dia akan merendahkan siapa? Suaminya. Ya, sehingga laki-laki tidak punya power, tidak punya kekuatan ya kepada istrinya, tidak bisa memerintah. Bahkan mungkin suaminya akan selalu berkata kepada istrinya,
Nggih. Nggih. Kudune sing ngomong nggih niku sinten? Sing wedok. Justru ini nggih gara-gara istrinya lebih berharta daripada dia. Misal, kalau dia tidak bertakwa kepada Allah. Tapi kalau istrinya itu hartanya banyak, bertakwa kepada Allah, oke. Kan gitu ya. Kan gitu. Karena dia tidak akan pernah membanggakan hartanya. Justru mungkin dia akan gunakan hartanya untuk membantu apa? Suaminya. Sebagaimana Ibunda Khadijah radhiyallahu taala anha, kaya raya, hartanya digunakan untuk mendukung perjuangan suaminya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Zainab, istrinya Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anha, yang dia tidak pernah menghinakan daripada suaminya dengan hartanya dan seterusnya. Jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu taala. Atau mungkin hartanya hilang habis. Dan itu ya, karena kita itu dengan dunia itu tidak akan kekal selama-lamanya. Kalau tidak kita yang meninggalkan dunia, maka dunia yang meninggalkan kita. Kita nggak akan pernah bisa selamanya dengan harta kita. Kita tinggalkan harta kita atau harta itu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu habis dinikahi, awali sugih marah tiba-tiba kena musibah, jatuh melarat, misalkan begitu ya, hilang sudah. Tidak ada kebahagiaan di dalamnya. Atau wali hasabiyah karena kedudukannya. Karena kedudukannya. Anaknya siapa misalkan ya, dalam masyarakat itu dia ditokohkan atau bagaimana gitu. Atau ada lagi yang menikahi karena wali jamaliha, karena kecantikannya. Pun demikian, kecantikan tidak selamanya orang itu cantik. Ya, kecantikan akan terus memudar apa tambah ayu? Tambah suwi, tambah ayu apa tambah memudar kecantikannya? Ya, wayu. Tapi nanti lambat laun orang akan mengatakan ada bekas kecantikan pada wajahnya. Betul? Iya. Kata jenengan sing sebut-sebut kan ada bekas ketampanan. Ya, pada wajahnya, bekas. Taib, jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Tidak kekal. Tidak selamanya. Ya. Karena kemudian kalau sudah kita menikah itu sudah namanya sudah terbiasa dan lain sebagainya, bukan lagi masalah cantik dan tampannya, tapi rahmah di dalamnya. Mawaddah wa rahmah. Sudah tidak melihat kepada hal itu semua, tapi rahmah di dalam rumah tangga itu, melihat rahmat dan kasih sayang, perhatian, itu yang diharapkan dari masing-masing pasangannya. Walidiniha, dan ada orang yang menikahi wanita motivasinya karena agamanya, maka fadfar bidzatiddin, beruntunglah dengan orang yang memilih wanita yang beragama. Taribat yada, kalau tidak maka kedua tanganmu itu akan berdebu atau ya, merasakan ketidakkeberuntungan kalau memilih yang tidak punya agama. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Jadi intinya adalah pada agamanya, jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Taib, itu yang pertama. Nah, ini penting ya, tatkala mau memilih. Tapi kalau sudah kadung, wis kadung wis biyen, saiki sik ket ngaji wis bojoku wis ngono iku, misalkan begitu. Sama dengan ada seseorang begini, dia baru ngaji gitu ya, lalu dia habis ngaji itu komentarnya begini, lah yo kok aku kenal ustadz itu saiki kok kenal biyen ngono lah, aku iso rabi ambek akhwat ya gitu ya. Gak kayak saiki bojoku kayak artis ya jadi gitu. Ada yang seperti itu gitu ya. Kalau sudah kejar kadung, maka tugasnya adalah merawat, mendidik, mendoakan, kan gitu ya, mendoakan
ya, mendidik, mendoakan, mentarbiyah dan lain sebagainya. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Ya, sabar dengannya begitu. Jangan jalan pintas. Jalan pintas sih nomo? Golek maneh atau diganti misalkan gitu. Oh enggak, bukan begitu. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Zalim namanya. Ya, harus apa? Sabar mendidiknya. Ya, Nabi Nuh saja istrinya, Nabi Lut saja istrinya, kan begitu. Sabar mendidiknya jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Sabar mengarahkannya begitu. Didoakan, diajak dan seterusnya, sabar. Ya, istrinya maupun anak-anaknya. Ya, ada kisah seorang wanita hafizah keblubuk. Keblubuk ini kenapa? Dinikahi sama seorang laki-laki, nggak tahu ya. Akhirnya terjadi pernikahan, ternyata laki-lakinya tidak saleh. Tapi sudah istrinya wis kadung man gitu ya, keblubuk. Keblubuk rek saken ya. Kayak wong dodolan apa? Ya. Tapi kemudian sang istri sama, ini kebalikannya ya, kebalikannya. Istrinya baik, solihah, suaminya enggak. Tapi sudah terjadi pernikahan, bahkan punya anak. Lalu apa yang dilakukan oleh sang istri? Ya namanya istri tidak punya kekuatan kepada suaminya, maka dia berdoa, terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai suatu ketika suaminya itu bangun di malam hari, dia dapati istrinya sedang sholat, dan dalam sholat doanya lalu kemudian setelah itu subuhnya langsung jadi soleh ya. Kemudian dia bertobat ya, dan menjadi suami yang baik. Nah, kesabaran seperti itu jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu taala. Ya, ada lagi yang lain, istrinya masya Allah gitu ya. Ya, istrinya ya istiqomah, suaminya masih belum. Kemudian tapi suaminya ini dulu pernah berjanji tatkala menikahinya pokoknya ngaji kemana saja tak anter. Ya benar, setelah menikah dilaksanakan janjinya, ngaji kemana saja dia nganter tinggal. Kamelo ngaji, nganter tinggal, wae ngaji, wae mari mulai teko. Nunggu di luar gitu ya. Setia tapi. Antar pulang begitu, lama-lama suwe-suwe ngenteni bojone ambek napa? Ngrungokno melbu akhirnya ngaji wis katut. Nah, seperti itulah. Itu namanya rumah tangga ya, seperti itu jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Suami sabar terhadap istrinya, istri sabar juga kepada suaminya, saling mendoakan dalam kebaikan. Jangan kemudian jadi suami atau istri yang ambil jalan pintas, tidak digendaki yang seperti itu. Sabar ya. Tapi kalau mengawalinya maka jangan milih kecuali yang bertakwa, mengawali ya. Yang kedua, antakuna bikran. Nah, ini bagi yang mengawal-ngawali gitu ya. Yaitu hendaknya istri wanita tersebut perawan. Illa antakuna lahu maslahatun fi tsaib. Kecuali jika ada kemaslahatan kalau menikahi janda. Li hadits Jabir bin Abdullah, berdasarkan hadis Jabir bin Abdullah, qala, dia berkata, tazawwajtu imra'atan fi ahdi Rasulillah. Aku menikahi seorang wanita di zaman Rasulullah SAW. Falaqitun Nabi, lalu aku ketemu Nabi. Qala, dia berkata, ya Jabir, wahai Jabir, tazawwajta, engkau telah menikah? Qultu, ku katakan na'am, iya. Qala, Nabi berkata, bikrun am thayyib, perawan atau janda? Qultu thayyib, janda.
Qala, maka Nabi berkata, fahalla bikran tula'ibuha. Kenapa kamu tidak menikahi yang perawan yang kau bisa bermain-main dengannya? Ya kan, ya jelas beda kan begitunya, sama perawan sama janda beda. Perawan tak punya pengalaman, kalau janda sudah punya pengalaman. Permainannya beda. Itu yang dimaksud oleh Nabi SAW. Ya, itu beda. Sepeda ini sepeda ngono sing wis mari rapi lah wis ruwah. Ya, qultu ku katakan ya Rasulullah, ya Rasulullah, innali akhawatin. Saya itu punya beberapa saudari ya Rasulullah. Fa khasyitu an tadkhula baini wa bainahunna. Ya, dan aku khawatir dia itu masuk antara aku dengan mereka. Ya, kalau menikahi perawan misalkan begitu ya, maksudnya khawatir tidak bisa mengurusi adik-adiknya, atau cemburu dengan adik-adiknya, dengan saudari-saudarinya cemburu. Beda dengan yang janda, tidak ada cemburunya dengan adik-adiknya dan bisa merawat adik-adiknya. Qala fadzaka, itu kalau demikian tujuanmu, tidak ada masalah. Kalau memang ada maslahat menikahi janda, ya menikahinya agar juga bisa merawat adik-adiknya. Innal mar'ata tunkahu ala diniha wa maliha wa jamaliha. Wanita itu dinikahi karena agamanya, karena hartanya, karena kecantikannya. Fa alaika bidzatid din taribat yadak. Ya, maka kamu harus menikahi wanita yang memiliki agama, maka engkau akan berbahagia. Kata Nabi SAW. Itu yang ketiga. Yang kedua, yang ketiga, antakuna waludan, yaitu dia gampang punya anak. Oleh coro Jawa ini manaan. Nah, gampang punya anak. Berdasarkan hadis Anas anin Nabi, dari Nabi SAW, tazawwaju al-wadud al-walud. Nikailah oleh kalian al-wadud, yakni wanita-wanita yang penyayang, al-walud yang mudah punya anak, subur maksudnya, atau suka anak. Fa inni mukatsirun bikumul umama, dikarenakan sungguhnya aku akan berbangga-bangga dengan banyaknya umat dengan kalian, ya, dengan kalian terhadap umat-umat yang lain. Jadi di sini Nabi SAW mensunnahkan bagi kita untuk banyak anak, jangan sedikit anaknya, sing akeh. Akeh niku pinten? No? Telu munggah. Siji niku ijenan, lek loro sik musanna, durung jamak, ya. Telu itu jamak, 3 ke atas, ya. Yang banyak anaknya. Keluarga besar, laki napa jenenge 2 anak tidak cukup, laki perempuan tidak sama kan gitu nggih. Ya, kalau KB temenan kan keluarga bahagia, 2 anak cukup, laki perempuan sama saya, keliru KB guys. Keliru KB. Kalau kita kaum muslimin, KB keluarga besar, 2 anak ora cukup, ya. Kemudian laki perempuan tidak sama. Tapi jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Lah untuk bisa mengetahui calon istri itu walud, mudah punya anak, itu gimana? Satu, lihat kanan kirinya, ibunya, saudari-saudarinya. Kemudian tanya headnya lancar ataukah tidak. Ya, karena itu berpengaruh. Kalau haidnya lancar, maka insya Allah napa jenenge subur. Tapi kalau haidnya tidak lancar, maka ada napa? Ada masalah dalam rahimnya. Itu diantaranya jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Diantaranya. Itu kan indikasi, tapi belum menjadi ketetapan. Itu indikasi saja. Kita lanjutkan jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Ya, karena kan memang ada ya wanita yang misal
secara usia sudah balik, tapi haidnya tidak pernah keluar. Ada kan begitu ya, tidak pernah haid. Atau haidnya misalkan apa jenenge sekian bulan tidak pernah haid, lalu haid sebentar hilang lagi, kan itu ya. Berarti kan ada bermasalah ya, masalah dalam rahimnya. Jadi antakuna waludan, yakni banyak anaknya. Kemudian yang berikutnya, kalau tadi itu ayun nisa'i khairun, wanita mana yang terbaik yang dijadikan istri, sekarang ayur rijali khairun, laki-laki mana yang terbaik yang dijadikan suami. Wa idza kana 'ala ar-rajuli an yataharra minan nisa'i man wasafna, kata muallif, jika adalah kaum laki-laki itu wajib untuk memilih dari kaum wanita apa yang telah kita sifati, fa inna 'ala waliyil mar'ati, maka sesungguhnya wajib bagi walinya wanita an yataharra nikahi ar-rajula as-salihah, untuk mencari laki-laki saleh yang akan menikahi putrinya. Dipasrahkan kepada laki-laki yang saleh, yang beragama. Tidak cukup beragama tapi berakhlak. Tidak cukup punya agama, tidak cukup terlihat salehnya, tapi harus diperhatikan akhlaknya. Ini penting. Karena ada orang soleh, misalkan soleh zahirnya, sholat berjamaah di masjid, iya, tidak pernah terlambat, iya, ngaji, iya, puasa, iya, tapi ternyata kemudian didapati kepada istrinya pelitnya, masya Allah, ya, pelit, meleki, mewedit, pewakhil, wis sebutin kabeh. Subhanallah. Kikir, kawekir. Nah, jadi sigat mubalaghah Jawa nggih, tambahi kawekir, bawakhil, pawelit. Lek jahate enggak, medite iki lho sengare. Wah ini bagian dari akhlak. Nah, mak sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Lek ketok medit ngono seakan rokok bagi istrinya di dunia. Jadi apa? Jadi istrinya. Kalau punya suami apa? Medit, bakhil. Itu diantaranya. Dilihat dermawan enggak? Kan gitu ya. Ini bagian dari akhlak. Nah, mas sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Ya. Akhlak, cara ngomongnya, misalkan gitu ya. Kepribadiannya seperti apa? Pergaulannya yang seperti apa? Nah, ini penting, enggak sekedar apa soleh zahirnya. Makanya Nabi SAW menjelaskan berdasarkan hadis Abu Hatim Al-Muzani, kala dia berkata, kala Rasulullah SAW bersabda, idza ja'akum, jika datang kepada kalian man, orang yang tardawna dinahu wa khuluquhu, engkau ridhoi agama dan akhlaknya. Agama, akhlak dua, kriterianya dua ini, agama dan akhlaknya, dua kriterianya. Fankihuhu, sudah nikahkan dia. Illa tafa'alu, kalau kalian tidak lakukan, takun fitnatun fil ardi wa fasadun kibir, akan terjadi fitnah di bumi dan kerusakan besar. Ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh kalau sudah datang orang yang melamar, agamanya baik, akhlaknya baik, ya sudah nikahkan dia. Kalau tidak, maka dikhawatirkan terjadi fitnah dan kerusakan, dan nanti akan menyesal di kemudian hari. Ya, ada orang dilamar sama orang yang soleh insyaallah, tapi kemudian ditolak, dia milih yang lainnya. Penolakannya bukan karena agamanya, karena faktor lain menolak ya lamaran pertama. Lalu dia menikah dengan yang lainnya, ternyata sekarang menyesal, kenapa dulu tidak menerima yang awal. Nah, itu namanya fitnah. Dia terkena apa? Fitnah gara-gara dia menolak apa? Yang pertama. Intinya adalah pada
agama dan akhlaknya. Ini jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Kemudian juga yang perlu diperhatikan di samping agama dan akhlaknya, sekufu ataukah tidak. Ya, sekufu ataukah tidak. Karena ya misal begini ya jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala, ya, seorang wanita misal ini sekedar perumpamaan ya. Dia biasa hidup terpenuhi dan tercukupi bersama dengan orang tuanya. Lalu kemudian dia dinikah sama seorang laki-laki, ya akhlaknya, agamanya baik, akhlaknya baik, tapi tidak sekufu dengan dia, akhirnya kemudian dia menderita jadi istrinya. Kira-kira gimana? Hah? Yang sebelumnya selalu dipenuhi sama orang tuanya gitu ya. Kemudian tatkala menikah ternyata menderita bersama dengan suaminya. Gitu ya. Maka ini pun demikian bisa menjadi alasan sebab ya ditolak lamarannya, nggak ada masalah. Kalau orang tuanya mengkhawatirkan hal itu, kenapa kalau sudah dalam keadaan dia menderita seperti itu, khawatir anaknya tidak bisa berbakti kepada suaminya. Ya, sebagaimana datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seorang perempuan yang dia berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, saya dilamar oleh 2 orang. Satunya Muawiyah, satunya siapa? Lalu kemudian Nabi SAW memberikan komentar salah satu di antara keduanya. Adapun si fulan maka dia miskin, tidak punya harta. Adapun si fulan maka dia tidak pernah menurunkan tongkat dari pundaknya. Bisa jadi dia sering safar sehingga kamu akan sering ditinggal. Atau maknanya ngebuan, gitu ya, gitu. Kamu nikahi dengan fulan. Jadi Nabi SAW memberikan arahan kepada yang lain, menolak fulan dan fulan dengan memberikan alasan satunya tidak punya harta, satunya sering bepergian atau yang semacamnya. Lalu Nabi memberikan arahan kepada yang lainnya. Jadi itu bisa menjadi alasan jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu taala. Alasannya bukan pada hartanya sebenarnya, tapi kepada ketidakmampuan dia nanti untuk berbakti dan khidmah kepada siapa? Suaminya. Bisa dipahami maksudnya ya? Baik, jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Bahkan dalam redaksi yang lainnya di sini, idza ja'akum man tardawna dina wa khuluquhu fa'ankihuhu ayyan kana. Atau kainan mangkana. Siapapun dia. Ya, kalau datang kepada kalian seorang yang kalian ridhoi agamanya dan akhlaknya, nikahkan dia siapapun adanya dia. Dalam redaksi yang lain, gitu ya. Saya pernah menerjemahkan hal ini, saya lupa di makalah apa ya. Jadi ada redaksi kainan mangkana, siapapun dia, maka nikahkan dia. Illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabirun. Kenapa kalau seorang itu dia punya agama dan punya akhlak, double agama dan akhlak, kalau dia mendapati sesuatu yang kurang, tidak mengenakkan dirinya ada pada istrinya, dia tetap akan berbuat baik kepada istrinya. Kenapa? Karena dia punya akhlak yang baik. Dia tidak akan berbuat kasar kepada istrinya, dia tidak akan memperlakukan dengan buruk istrinya. Seperti hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la yafruq mu'minun mu'minatan in kariha minna khuluqan radiya minna khuluqan akhar. Orang mukmin itu tidak akan benci kepada seorang mukminah. Jika dia tidak ridho dengan satu perilaku, maka dia akan ridho dengan perilaku yang lain. Ini sifatnya laki-laki suami yang mukmin, yang punya agama dan punya akhlak. Dia tidak melihat fokus kepada kekurangan istrinya, tapi dia melihat kepada kelebihan Tapi kalau dia hanya sekedar soleh saja, tapi tidak punya akhlak, bentinon dalil. Istrinya didalili, gak butuh dalil kan begitu sebenarnya ya. Butuh kasih sayang. Ya, butuh kasih sayang saja. Tidak perlu dalil. Tidak perlu didalili jangan. Ya, karena istri kita sudah sangat tahu siapa diri kita. Kalau dalil dicemooh malah. Dalil tok ya aku seru coba jerumu kan gitu ya. Dalil barang.
Ada pertanyaan begini jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Istri saya menolak berhubungan dengan saya. Mohon dinasehati. Kebetulan dia ada di majelis ini misal begitu nih. Mohon dinasehati. Bahwasannya menolak ajakan suami itu apa? Haram. Dilaknat malaikat sampai pagi. Jawabannya kalau masalah dilaknat malaikat sampai pagi itu jelas, enggak perlu dibahas. Kemudian pertanyaan, kenapa sampai istrimu menolak? Kan begitu. Itu masalahnya pada suami, kenapa istrinya menolak? Ya, jangan meributkan masalah hukum. Kalau hukum sudah jelas, dosa. Tapi kenapa dia sampai menolak? Barangkali bau mulutmu kayak comberan. Kan begitu nggih? Ya, kayak asbak. Sehingga istrimu enggak kolu. Kamu dekati. Barangkali bau badanmu. Kan begitu ya. Sehingga begitu berhubungan misalkan dekat, istrinya mau muntah. Itu kan harus diperhatikan. Jangan hanya sekedar apa hukumnya menolak ajakan suami. Kamu sendiri seperti apa kok sampai istrimu menolak, kan gitu. Subhanallah. Kan ya. Kadang-kadang yang ada yang mengeluhkan suaminya ada di kamar, masuk kamar istri itu sudah munek. Kenapa? Bau badannya suami. Coba kasihan nggak istri seperti itu? Dalil. Perbaiki dirimu, gitu. Ojo dalil, kamu butuh dalil saat itu. Sama sekali rahmani rahmakumullahu taala. Ya. Jadi kalau dalam keadaan seperti itu ya seorang suami harus tahu, berarti sedino atus ping 5 lah ngono. Gitu ya. Mau mengajak istrinya berhubungan mandi dulu. Kan gitu, mandi pakai aroma yang wangi, mau apa, luluran tayo bawake ya, sehingga istrinya mencium bau wangi dari suaminya. Kan begitu, aja bojone tok dikongkon wangi, sing lanang gombres ambune kaya kan gitu. Itu bisa jadi itu menjadi sebab istrinya ndak kolu. Kan gitu. Betul begitu Bapak-bapak? Iya, seperti itu. Ya, dan ada yang mengeluhkan demikian jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Ya, masa masuk kamar saja sudah baunya ngontoh gitu loh. Gitu. Ya, istri ini gak kalau mau metu wes golek kamar liyane. Subhanallah. Lalu tanya minta fatwa hukumnya istri menolak ajakan suami, sementara sumber masalahnya ada pada dirinya. Nah, itu harus diperbaiki. Ya, jangan minta fatwa lah gitu ya. Seperti itu. Fatwanya jelas kabeh padha ro masalah itu ya. Tapi pertanyaannya, kenapa kok istriku menolak? Nah, seperti itulah. Nah, itu namanya orang dalam rumah tangga tahu masalah dan solusinya, bukan sekedar. Nah, ini pentingnya laki-laki yang punya adab. Bukan sekedar soleh atau dia punya ilmu. Adab, akhlaknya. Nabi SAW itu kalau mau masuk rumah, bersiwak dulu, bersihkan mulut agar bau mulut tidak mau bau mulut. Padahal Nabi itu wangi kan begitu. Tapi tetap mengajarkan kepada kita. Kenapa? Kalau sama istri itu jelas bibir sama bibir ini tidak nama mboten. Kan begitu. Ya, mulut sama mulut kita dengan istri-istri kita itu kan dekat sekali. Saling mencium aromanya kan begitu. Ya, maka harus dijaga kan begitu. Ojo cidek marono. Ya, nah seperti itulah jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Ya. Baik. Jadi itu kaitannya dengan apa? Man tardawna dinahu wa khuluquhu. Orang yang kau ridhoi agama dan akhlaknya. Ya, kalau tidak ridho dengan satu perilaku, dia akan ridho dengan perilaku yang lain. Kenapa? Karena setiap orang itu punya sisi negatif, sisi positif. Fokus pada yang positif, jangan fokus pada yang negatif. Ya, kalau pengen istri yang sempurna gak ono di dunia, di swarga ono. Di dunia gak ono, ndak ada. Kita punya istri
Jenengan kabeh yang beristri ndak ada istrinya yang ndak ada. Sama dengan antum juga bukan suami yang sempurna, gitu ya. Kalau menuntut istri sempurna, sama juga harus laki-laki sempurna, dan itu mustahil, mustajab, mustahil. Ya. Itu mustahil, ndak ada. Ya, harus tahu diri masing-masing. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullah taala. Saling menutupi kekurangan dengan kelebihan masing-masing. Ya, dan itu adalah inti daripada hidup berumah tangga. Nah, kalau agamanya punya agama dan punya akhlak dua-duanya, maka akan berjalan beriringan dengan baik kehidupannya insyaallah ya tabaraka wa taala. Bukan berarti kemudian tidak ada badai dalam rumah tangga. Wah, ada badai. Ya, topan yono, kebakaran barang yono kan gitu nggih. Kan gitu. Wong di keluarga Nabi saja terjadi badai sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan ultimatum kepada mereka tidak menggauli mereka selama 1 bulan. Kan begitu ya. Di keluarga Nabi sing bojone songo nih. Ya, ada badai. Sama sekali rahmani rahmakumullahu taala. Sampai kemudian turun ayat ya nisa'an nabi in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinata fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila, kan begitu ya. Wahai istri-istri Nabi, kalau kalian pengen dunia dan perhiasan di sini, tak cerai kabeh, tak kei pesangon kabeh. Kan begitu, saking namanya. Ya, mereka protes minta tambahan apa? Nah, tambahan belanja. Jadi kan ada permasalahan dalam rumah tangga. Dalam keluarga Nabi aja ada permasalahan, apalagi dalam keluarga kita. Ada di sini yang nggak pernah punya masalah dengan istrinya? Ayo ngomong. Ada, cuman ada yang memunculkannya dan ada yang langsung memendamnya. Betul enggak? Sampai ojo menutupi istrinya lah, kan gitu ya. Ada masalah, sebagaimana juga istri menganggap ada masalah dengan suaminya. Cuman ada di antara kita yang sabar menghilangkannya langsung, dihapus, kan gitu ya. Tidak mempermasalahkannya, gitu ya. Ada mungkin yang memunculkannya. Kan seperti itu kita hidup ya bersama dalam ikatan rumah tangga itu. Kalau punya agama dan akhlak yang baik, maka insya Allah semuanya menjadi ringan, menjadi beres, ya. Dibereskan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kemudian kita tidak beragama dan tidak berakhlak, maka sesuatu yang kecil menjadi besar. Ya, masalah yang kecil menjadi besar. Tapi kalau kita mengedepankan agama dan akhlak kita, jangankan yang kecil, yang besar saja seakan-akan tidak ada. Padahal ada. Seakan-akan tidak ada. Jamaah sekalian, rahimani rahmakumullahu taala. Ya sama dengan wis gak usah kasih itu dong. Enggak uangnya melok ndelok malah wah aku dirasani ustaz rek ini. Soalnya live ya kan gitu ya. Kita lanjut. Kadang kita cerita orang ternyata orangnya apa? Kan kini nggak sadar, ceritanya nggak sadar kan gitu ya. Ternyata orang yang kita sebut nontok kan gitu, kan kini gak enak. Nah untungnya deh kak Ustadz ngerasani aku tahu Ustadz, kan gitu. Tapi kita lanjut jamaah rahmani rahimakumullahu taala. Wala ba'sa bi an ya'ridal insanu ibnatahu aw ukhtahu ala ahlil khair, dan tidak ada masalah gitu ya, seorang bapak wali itu menawarkan putrinya atau saudarinya kepada orang baik. Ojo ngenteni pitik blorok ae ya, kan sing nglamar wis meneng ae ngenteni, dan ndak aktif ya. Para bapak yang putrinya masih belum punya belum punya jodoh, tawarkan anaknya. Ya, tawarkan anaknya. Ojo ngomong wah gengsi. Jeneng wong wedok itu diparani. Lah kok
nawarno. Sing nawarno itu walinya otok wedoke sing nawarno gitu ya. Ayo, jangan apa namanya? Dia sendiri kadang napa jenenge ono ae gitu ya. Saya lihat di Facebook misalkan begitu ya, ono perempuan menawarkan dirinya, biodata begini ini siapa yang mau siap jadi imam saya, ini ngapain gitu loh ya. Mana kehormatannya kalau seperti itu? Melalui wali. Melalui wali. Walinya yang menawarkan. Ya, di majelis-majelis ilmu orang-orang baik subuh, nah gitu ya. Kalau sholat subuh kan insya Allah orangnya orang baik kan gitu ya, misalkan semacam itu. Tawarkan, napa? Nangge, ya PN sing nom nang ngoten. Misal itu di antara contohnya. Jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala. Ya, menawarkan putrinya, menawarkan saudarinya. Tawarkan. Jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala. Dulu arek nom masyaallah sregep ngaji, seterusnya wis kata apa kan gelem dadi mantuku. Nah ngono. Ngoten, gengsi mboten ngoten niku. Hah? Jangan. Ya. Kenapa? Karena itu untuk kemaslahatan siapa? Putri kita. Anak-anak kita. Ya, kita carikan untuk mereka orang-orang saleh yang akan menggantikan posisi kita, karena kita gak akan selamanya membersamai mereka, kita akan mati. Taib, kita lanjut. Ini berdasarkan hadis Ibnu Umar. Anna Umar Ibn al-Khattab khina ta'ayyamat Hafsatu bintu Umar ya min Khunais ibn Khudzafata as-Sahmi. Yaitu berdasarkan hadis Ibnu Umar bahwasanya Umar bin Khattab saat Hafsah itu menjanda, ya. Hafsah binti Umar itu menjanda dari Khunais bin Khudzafah as-Sahmi, wa kana min ashabi Rasulillah, dan mantan suaminya Hafsah ini juga sahabat Rasulullah SAW. Fatufiya fil Madinah, lalu dia wafat di Madinah. Faqala Umar bin Khattab, maka Umar bin Khattab berkata, Fa'ataitu Utsman ibn Affan, aku datangi Utsman bin Affan. Fa'aratu alaihi Hafsata, ku tawarkan kepada dia Hafsah. Perhatikan, Umar menawarkan Hafsah putrinya kepada siapa? Utsman. Ditawarkan. Gelema ngerabi anakku, begitu. Ya kan jelas Utsman, jelas kan gitu ya. Termasuk 10 orang yang dijamin masuk surga. Jelas solehnya, jelas bertakwanya, tawarkan kepada Utsman. Faqala, maka Utsman berkata, sa'andur fi amri si, tak delok dhisik urusanku. Itu kan jawaban gak nolak, tapi iku napa jeneng ngeles gitu ya, bener ngeles. Sing paham berarti nolak kan begitu nggih. Sama dengan ada seorang ikhwan melamar akhwat misalkan sama bapaknya, anaknya masih pengen kuliah. Iku saja nih lamaranmu ditolak, ojo ngeyel ae. Kok gak paham ngono ya. Nang golek liyane ngono lho, kono gak paham. Kuwi klontau sih kok gitu. Ah pembuat ninteni barang kok waktu dhek lulus kok alasan mana liyane. Sik pengen S2. Ruwet kok gak paham. Ya, seperti ini, sa'andur fi amri. Aku akan melihat urusanku. Falabistu layali. Ya, kemudian aku diam beberapa malam, summa laqita, lalu dia bertemu aku, faqala qad badali alla atazawwaja yaumi hadza. Telah tampak bagi aku tidak akan menikah pada hari-hari ini, kata Utsman. Qala Umar, lalu Umar berkata, falaqitu Abi Bakrin As-Siddiq. Lalu aku bertemu dengan Abu Bakar As-Siddiq. Faqultu in syi'ta zawwajtuka Hafsata binta Umar. Langsung terang-terangan Umar kepada Abu Bakar, kalau kamu mau, ku nikahkan kamu dengan putriku Hafsah binti Umar. Langsung to the point. Dan tidak boleh malu wali. Kalau dapati seorang jejaka, masya Allah gitu ya, akhlaknya, agamanya dan seterusnya gitu ya, wis timbang kedisian liani tak disi kan gitu ya. Misalkan sama itu nggak ada masalah. Jamaah sekalian rahmani rahimakumullah taala. Ya.
Fasamata Abu Bakar, lalu Abu Bakar diam. Falam yarji ilayya syai'an, dia tidak jawab aku sedikit pun. Wa kuntu aujada alaihi minni ala Utsman, ya. Dan aku napa jenenge mendapati sesuatu yang lebih daripada apa yang kudapati dari Utsman. Falabistu layali, lalu aku diam beberapa malam. Tsumma khataba Rasulullah, lalu ternyata Rasulullah SAW melamar Hafsah. Fa'ankahtuha iyahu, lalu kunikahkan Hafsah kepada atau untuk Nabi SAW. Falaqiyani Abu Bakar, lalu Abu Bakar bertemu kepada aku. Faqala la'allaka wajadta alayya hina aradta alayya Hafsata falam arji ilaika syai'a. Barangkali kamu menemukan sesuatu dalam hatimu saat aku tidak jawab apa tawaranmu sedikit pun. Qala Umar, na'am, iya. Qala Abu Bakar, fa innahu lam yamna'ni an arja ilaika fi ma aradta alayya illa anni kuntu alimtu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad dzakaraha. Tidak ada yang menghalangiku dari aku menjawab tawaranmu sedikit pun, kecuali aku sudah tahu kalau Nabi itu telah menyebut namanya Hafsah. Nabi telah menyebut apa? Hafsah, gitu ya. Falam akun li usya sirra Rasulillah, aku tidak akan mengungkap rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walau tarakaha Rasulullah qabiltuha, seandainya Rasulullah meninggalkan Hafsah, dalam arti apa jenenge tidak menikahi Hafsah, tidak menginginkan Hafsah, tidak mau apa jenenge tidak mengharapkan Hafsah, aku akan menerima. Dari sebagai pembahasan kita bahwasanya apa? Wali tidak boleh punya egois dalam menawarkan siapa? Putrinya atau saudarinya, ya, untuk menawarkan kepada siapa? Orang soleh, ditawarkan. Ya jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Jam 8:04. Gimana nih, cukup atau ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan silakan nih. Ada waktu. Oke, silakan. Jadi itu sampai apa tadi? Oh, nawarkan. Oke. Pertanyaan Ustadz. Oke, mau. Jika wali nikah tidak ada, maksudnya sudah meninggal, saudara laki-laki juga tidak ada, karena saudara saya semuanya perempuan, bagaimana wali nikahnya? Wali nikahnya punya paman dari pihak bapak? Tidak disebutkan, Tidak disebutkan. Ya, tidak ada saudara laki. Kalau punya paman dari pihak bapak, maka yang menikahkan paman. Pamannya tidak ada, maka sepupu dari paman, anak paman, ya, anak paman itu ya bisa menikahi, ya bisa menikahkan. Nah, bisa menikahi juga bisa menikahkan. Sepupu dari paman, dari dari paman laki-laki, dari apa namanya sepupu dari saudara bapak, ya. Jadi bapak kita punya saudara, nah anaknya saudara bapak itu anak paman, dia bisa jadi wali. Kalau tidak ada wali, yang paling dekat satu siapa? Bapaknya, ayah kandungnya, ya. Kalau tidak ada saudaranya, kalau tidak ada kakeknya, kalau tidak ada pamannya, kalau tidak ada turun sepupunya. Kalau tidak ada yang terdekat sudah dari jalur laki-laki, tidak ada semuanya, ya, maka wali hakim negeri kita, KUA penghulu, dia yang menikahkan, ya, seperti hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maknanya ya, al-amir waliyu man la waliyalahu, ya, adalah walinya orang yang tidak punya wali. Nah, pertanyaan berikutnya, Ustaz. Okay. Bagaimana cara menjaga sikap pada suami yang kurang soleh? Karena terkadang sering muncul rasa jengkel saat mengingatkan. Rasa jengkel ini mengakibatkan kata-kata yang keluar dari lisan terkesan kasar.
Ini yang kasar istrinya atau dua-duanya? Iya, ya semuanya kembali kepada ilmu ya. Semuanya kembali kepada ilmu dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu lafaz pun yang keluar melainkan padanya ada malaikat yang mencatat lafaz-lafaz kebaikan dan keburukan. Walhasil semuanya kembali kepada ketakwaan, kembali kepada kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kembali kepada kesabaran, kesabar dalam menghadapi segala macam ujian dan cobaan. Karena manusia itu akan diuji dengan macam-macam. Ada yang diuji dengan harta dan ada yang diuji dengan pasangan. Suami diuji dengan istrinya, istri diuji dengan suaminya. Itu sudah isi daripada kehidupan. Dan Allah Subhanahu wa taala pasti menguji manusia ya berbeda-beda. Untuk apa sih tujuannya? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, ya. Untuk menguji kalian mana di antara kalian mana yang terbaik amalnya. Ya, jadi kalau menghadapi suami yang kasar, ya jangan dikasari. Kasar ketemu kasar, wah, ya. Ono suami orang bentak, istri melok bentak. Ayo egone suami jenenge wong lanang dibentak sing wedok ya napa? Ya kan begitu, ya. Jadi seperti itu, betul nggih? Misale suami jenengan muring-muring nang istrinya, istri melok muring-muring ngangkat suara. Kira-kira kita jadi suami ya napa perasaane? Oh, wedok ngelama ya gitu nih. Ngono ta? Sepakat. sepakat. Gitu ya pun seorang suami juga harus berusaha menahan diri, menahan emosi. Dan sebaik-baik cara yang seperti itu adalah bacalah sirah perjalanan Nabi dan para sahabatnya, bagaimana mereka bermuamalah dengan istri-istri mereka. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada dari istri salah satu rumah istrinya, ada apa jenenge tamu di sana, ya. Lalu kemudian ada pembantu dari istri yang lain datang ke rumah itu sambil bawa makanan. Ditawampel sama yang punya rumah, iki jataku, lah kok melok-melok ini kan gitu ya. Tawampel makanan jatuh, napa jenenge piringnya pecah. Ya. Nabi SAW cuma tersenyum hanya mengatakan gharat ummukum, ibu kalian lagi cemburu. Subhanallah kan begitu ya. Gharat ummukum, ibu kalian lagi cemburu. Ndak marah, ndak apa, dipunguti makanan tadi itu, piringnya diganti, ya, yang pecah diganti sama yang baru, dikembalikan kepada yang punya. Nabi mengatakan gharat ummukum, ibu kalian lagi cemburu. Nah itu kebijaksanaan seorang suami. Intinya dalam rumah tangga itu pada dasarnya adalah suami. Ya, apapun yang terjadi dalam rumah tangga, kesusahan, kesukaran, kesedihan, semuanya yang tanggung jawab siapa? Suami. Bagaimana dia mengatur dan memanajemen rumah tangganya. Tanggung jawab mutlak itu ada pada suami. Dia nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada suami mengeluhkan istrinya, istriku begini. Iku bojomu. Sing tanggung jawab sapa? Awakmu. Ya apa caramu ngatur kan begitu. Ya, intinya ada pada suami, tanggung jawab itu suami. Permasalahan apapun dalam rumah tangga itu kembali muaranya kepada siapa? Suami. Bagaimana dia mengaturnya dengan kebijaksanaannya, ya, dengan kelemah lembutannya dan seterusnya. Jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu taala. Ya. Jadi misalkan begini, seorang suami gitu ya, misalkan dia mendapati ada sesuatu nggak cocok dengan istrinya, misalkan begitu ya, lalu ruwet rumah tangganya, masalah besar begitu ya, silakan merenung, akulah pemimpin dalam rumah tangga ini. Gitu ya, aku pemimpin dalam rumah tangga ini, aku yang bertanggung jawab, aku yang dimintai bertanggung jawaban. Kalau ada kesalahan-kesalahan maka aku yang menanggung
kesalahan. Begitu harusnya seorang suami, sehingga masalah sing yang model ya apa wae akan selalu kembali kepada dia. Dia sendiri akan merenung, berarti ada satu yang kesalahan yang kulakukan. Dia tidak akan banyak mencari-cari kesalahan daripada istrinya. Pasti ada yang salah pada aku. Karena dia pemimpin. Ya apa sing salah iku pemimpin. Ya apa yang diminta pertanggungjawaban siapa? Pemimpin. Ya apa caramu memimpin anak buahmu, kan begitu. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Ya. Sama dengan misalkan kita dalam satu yayasan, kita memiliki divisi-divisi macam-macam begitu ya. Divisi-divisi itu ada ketua, kepala divisi masing-masing. Ada yang salah dari anak buahnya, yang kita tanya anak buahnya atau pemimpinnya? Hah? Pemimpinnya nggak bisa dia mengatakan oh ya fulan iku ancene ngono, gak iso. Iku anak buahmu pimpinin sing bener. Ketua yayasan karek nutuk sapa? Kan begitu ya. Jadi itu sama dengan dalam rumah tangga kita ini, jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Suami ini pemimpinnya. Ya, kalau ada kesalahan di dalam rumah tangga itu dia yang paling bertanggung jawab. Dia yang harus menyelesaikannya, dan menyelesaikannya dengan ilmu, kebijaksanaan, dengan agama, dengan akhlak yang mulia. Nah, pertanyaan berikutnya agak panjang, Ustadz. Oh, jawabannya ndai berarti. Jadi begini Ustadz, saya sudah menikah dengan istri saya selama 10 tahun dan dikaruniai 2 orang anak perempuan. Permasalahannya saat saya menikahi dengan istri itu, kondisi istri saya sedang hamil di luar nikah dan lahir anak perempuan yang statusnya dinisbatkan kepada ibunya. Dan singkat cerita saya punya anak lagi yang kedua perempuan juga. Dan kami berdua akhirnya berusaha hijrah dan mempelajari agama Islam sesuai sunnah. Saya melihat ustadz sunnah berkata bahwa menikah saat hamil meski dengan laki-laki yang menghamili itu tidak sah. Dan itu membuat saya galau dengan status pernikahan saya yang sudah 10 tahun ini. Saya takut nikah tidak sah dan berzina sampai sekarang. Apa yang harus saya lakukan Ustadz? Apakah menikah ulang? Taib jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Dalam keraguan seperti itu cukup. Misalkan ya mau mengulang nikah, tidak usah pengumuman, tidak usah disebarluaskan atau nggak usah ya antara keluarga sendiri yang tahu. Yang tahu saja. Yang nggak tahu tidak usah, karena tujuannya hanya sekedar mensahkan pernikahan. Yang tahu. Jadi terbatas. Hanya yang tahu, kan cukup napa? Cukup napa? Wali sama saksi. Misal kalau ragu-ragu, misal nggih. Lalu bagaimana dengan status pernikahan selama ini sah? Kenapa? Karena dibangun di atas pernikahan yang sah. Dibangun di atas pernikahan yang sah. Tidak ada di dalamnya zina. Tidak ada di dalamnya zina. Karena dibangun di atas pernikahan yang sah. Dzonnya, persangkaannya sudah menikah. Tidak ada masalah. Ya mas sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Dan itu adalah satu aib rahasia yang sudah ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah dibongkar. Jangan pernah diceritakan kepada orang lain. Gitu ya, jangan pernah diceritakan kepada orang lain, jangan dibongkar. Yang tahu, nah itu aja yang diajak ngomong. Yang nggak tahu, tak boleh. Kata datang ke ustadz, tak usah. Kalau secara tidak langsung begini, tidak apa-apa. Jangan dibongkar, itu aib, jangan dibongkar. Yang tahu saja. Yang tahu dulu siapa, sudah itu. Gitu ya. Dan pernikahan selama ini ya insya Allah berada di atas pernikahan yang sah, tidak ada masalah. Tapi kalau ragu-ragu misalkan karena mendengar ini katanya tidak sah, ini katanya tidak sah, kemudian pengen meyakinkan, maka saya nasihatkan rahasia. Yang tahu saja, keluarga yang tahu saja dikumpulkan, yang nggak tahu tidak boleh. Ya, yang tahu bahwasanya dulu hamil duluan. Yang nggak tahu nggak boleh. Paham di sini ya? Ojo malah diumumno undang-undang wong sak kampung. Wah, lain.
Ya, nah. Ini juga pernah kejadian subhanallah sampai saya gini, ya apa maksudnya keluargane gitu ya. Ya, maksudnya apa gitu ya. Saya enggak paham. Karena ada kasus jadi laki perempuan lamaran. Melamar ke perempuan, ya diterima lamarannya. Biasanya adat kita apa? Balesi. Lalu balesi lamaran, keluarga perempuan datang ke keluarga laki-laki. Sudah, lah kok gak melok mule? Ya durung akad nikah, hamil. Wong golek mule, gak melok mule ya, Pak. Iki sing rada gak kena iki maratuane gini gak kena wong iki. Ya, selevel apa ya apa gini. Akhir kan hamil duluan. Kemudian nikah. Gitu ya. Kemudian nikah. Habis beberapa nikah, kemudian ada undangan pembaharuan nikah. Wong sak kampung diundang. Lalu sing ceramah ngomong, ini karena dulu. Ya apa maksudnya gitu ya? Aib malah dituduhno wong sak kampung. Ya apa maksudnya gitu ya? Ya, padahal man satara musliman satarallahu yaumal qiyamah. Siapa yang menutupi seorang muslim maka Allah akan tutupi aibnya nanti pada hari kiamat. Yang malah dibongkar. Ya apa sih maksudnya? Ya. Yang sebelumnya tidak pernah tahu malah tiba-tiba ngono kalian. Ya. Jadi seperti itu. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Baik, silakan. Yang lain. Pertanyaan berikutnya, sebenarnya dalam Islam itu bagaimana konsep jodoh? Kemudian konsep jodoh? Mungkin yang dimaksudkan jodoh itu apa, Ustaz, sepertinya ketentuan dalam Islam itu. Kemudian pertanyaan berikutnya, jika saya sudah sampai usia di atas 40 belum menikah, apakah jodoh saya mungkin meninggal, Ustaz? Baik. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Jodoh itu rizki. Jodoh itu rizki. Ya. Jadi bukan maksudnya Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan itu suami istri, enggak. Maksudnya adalah berpasangan itu laki dan perempuan. Dan punya istri atau punya suami itu rizki. Maka sebagaimana ada orang yang dikasih rizki sempit, ada yang dikasih rizki luas, maka sama ada di antara manusia yang Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan sampai wafat tidak dapat jodoh, itu bagian dari rizki. Ya, ada lagi yang ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala jodohnya matian. Oh iya loh. Ya. Seorang laki-laki nikah, istrinya mati. Nikah lagi, istrinya mati lagi. Nikah lagi, istrinya mati lagi. Engko lek rabi mana bojone mati mana. Ada seperti itu, Masya Allah. Jadi macam-macam orang ini ujian dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Itu adalah pembagian rizki. Yarzuqu may yasha. Allah berikan rizki kepada yang dia kehendaki. Di antara mereka ada yang disempitkan rizkinya, di antara mereka ada yang diluaskan apanya? Rizkinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi kalau belum dapat jodoh sampai hari ini misalkan, dia berarti bukan bagian dari rizkinya, belum sampai kepada dia rizkinya, bukan berarti jodohnya telah mati kan gitu ya. Tidak ada yang tahu masalah itu. Jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu ta'ala. Dan intinya hidup di permukaan bumi ini adalah takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu intinya. Husnul khatimah, baik sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu kan intinya. Karena hidup di dunia itu tidak selama-lamanya. Ya ada yang berjodoh, ada yang tidak berjodoh. Ada yang punya istri, ada yang tidak punya istri, gitu ya. Ya, aku tuh ngomong kok sangka noan, kawis guys. Ya, live ini banyak hal yang harus diengkrek gini. Lek gak live ngono los. Ya, saya punya sama dengan kajian takmili di Pandaan itu.
nggak boleh di live. Kenapa? Biar los, saya nggak iso ngengkrek wis enak ngomong kan gitu. Ono sing nyunting nggak tahu lagi, ono syuting iki pengajian los iki. Lek kate live ngene gak iso ngelos. Tapi seperti itu nggih. Jadi napa jenenge jodoh itu rezeki. Dan sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki kita saat kita ada dalam perut ibu kita. Ya, bikat birizkihi wa ajalihi syaqiyun am sa'idun. Itu sudah bagian dari ketetapan takdir. Ya, tinggal kita menerima takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala, ya. Baik. Ada lagi yang lain? Monggo. Ada Ustaz, Yeah. izinkan. Masih terkait menikah hamil itu Ustaz. Mohon penjelasan apakah benar menikah ketika hamil tidak sah karena diberitahu tidak mengindahkan. Bagaimana hubungan suami istri itu tadi Ustaz? Iya, itu mukhtalaf ya. Itu diperselisihkan, nanti akan kita bahas biar jelas permasalahannya insyaallah. Kalau saya jawab sekarang ngawang, nanti ngambang ya. Nanti akan kita jelaskan. Itu permasalahan yang mukhtalaf, diperselisihkan oleh para ulama ya, rahimahumullahu taala. Ya, ada satu kisah di dalam, ya nanti kita jelaskan ya. Ya, ada kisahnya, kisah seperti itu dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Datang orang yang dia mengaku kalau sudah napa jenenge berzina, ngaku kalau sudah berzina, malah dipukuli. Kenapa kon lapo kon katik rini barang, mosok ora biyen ae ngono. Disuruh napa jenenge menutup aib, jangan membongkar. Nanti akan kita jelaskan insyaallah masalah itu. Jadi itu permasalahan mukhtalaf, diperselisihkan oleh para ulama rahimahumullahu taala. Yaitu misalkan seseorang hamil dinikahi sama yang menghamili atau hamil dinikahi oleh orang yang tidak menghamilinya. Itu berbeda hukumnya. Ini kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Mengisi permasalahan masih hukum ya, belum membahas masalah nador, masalah khidmah, durung akad cian. Ya, nanti pada saat kita membahas akad itu nyinggung ke sana nanti insyaallah ya. Sabar. Baik. Ya, saya juga nanti biar tidak salah ngomongnya ya. Baik. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Oke, monggo. Tadi disampaikan bahwasanya ketika kita mendapati orang soleh sudah melamar anak kita, sebaiknya diterima Ustaz, karena nanti khawatir ada fitnah. Bagaimana jika kondisinya putri kita misalkan belum siap nikah Ustaz? Apakah di-keep dulu atau bagaimana Ustaz? Ini ya lang belum siap nikah kan di apa jenenge? Intinya begini, anak kita sudah siap nikah, ono sing lamar. Sing lamar soleh, punya agama, akhlaknya baik, nikahkan. Lah anak kita belum siap, ono sing lamar, ya ngomong durung siap. Karena ono durung siap, kan anak ndak boleh dipaksa, harus ditanya. Ya apa ono sing lamar iki jawabane moh durung siap, ya wis emoh jawabane. Gitu ya. Tapi karena nduk ono sing lamar wareke ganteng kan gitu ya. Sawale akhlaki api, guyang-guyu. Api kira. Wah, berarti gelem niku. Gitu ya. Ya, karena jawabannya kan diemnya. Diem apa mesam-mesem sampai malu-malu kucing begitu ya. Nah, itu berarti gelem. Nanti ada pembahasannya. Jadi intinya pada apa? Anaknya ini mau atau tidak boleh wali memaksa anaknya. Gitu ya. Maka sebelum dia tawarkan misalkan tadi itu, sebelum dia menerima anaknya ditawar, ya pondok siap nikah turun usia sampeyan wis sakmene. Nggih Bi, siap. Tak golekno nggih, monggo sak kersa. Nah ngono to baru kita carikan, ada yang lamar kita terima. Lho anake sik
napa jenenge gibias-gibias sampai wong lanang atano sampean rabekno ya. Ya, paham nggih? Ya, taib. Nanti ada pembahasannya itu. Wajib izin anak. Wajib. Ya, dan anak berhak membatalkan pernikahan kalau kemudian dia tidak ridho dengan suaminya. Sudah nikah, lapor. Seperti nanti kita ceritakan dinikahkan sama bapaknya. Lah datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah saya dinikahkan saya bapak saya nggak suka. Dibatalkan sama Nabi pernikahannya. Begitu, bukan berarti ono nikah tidak ada dalam Islam pernikahan paksa. Yang ada itu perjodohan. Itu pun ridho di atas keridhaan. Tidak boleh memaksa anak. Dan kalau dipaksa anak berhak membatalkan. Cara membatalkannya larinya ke KUA, ke wali, ke penghulu, lapor saya dinikahkan paksa, pokoknya nggak mau. Kayak gitu ya, begitu caranya, gitu ya. Caranya begitu. Nah, nggih. Baik, dari ruangan barangkali ada yang mau bertanya, silakan. Oh, banyak Ustaz. Ya apa? Aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Ustadz, biasanya dalam membangun sebuah rumah tangga kita kan juga ada emosional dan lain sebagainya. Kadang-kadang kita mengatakan sesuatu yang enggak disadari itu adalah suatu kata-kata tolak atau tidak, kita enggak menyadari atau kita belum paham ilmu bahwa ini adalah termasuk dari kata salah atau enggak itu. Nah, kemudian di sini saya mendengar dengan istilah bangun nikah. Nah, itu. Apakah dalam hal ini kalau kita lakukan sebagainya kita melakukan bangun nikah dan bagaimanakah syarat-syaratnya untuk bangun nikah itu supaya sah? Demikian. Terima kasih. Iya, taib. Sama sekali rahmani rahmakumullahu taala. Talak itu nanti masih nikah durung akad wis talak. Ya, tapi gak apa-apa ini. Secara umum talak itu bisa dengan sharih kata-kata jelas atau dengan sindiran. Kalau sindiran itu kembali kepada uruf. Contoh sindiran apa? Mulia nang omamu kono. Maksudmu apa? Kan gitu ya. Maksudmu apa? Kan gitu ya. Kalau itu kan sindiran, maka harus diperjelas. Maksudnya apa? Mulai iki maksudnya apa? Ya sambang. Oh, sambang ta. Ya siap. Gitu ya. Apa maksudnya mulai? Mulia kalian balik. Kan gitu ya. Nah, berarti itu uruf kita mengatakan itu ta'ala. Misalkan jadi kalimat-kalimatnya apa? Contohnya seperti apa? Apakah itu sharih ataukah itu sindiran? Ya, atau kiasan. Kata-kata apa kiasan. Itu tergantung. Hukumnya juga tergantung itu nanti ya. Kemudian apa istilah bangun nikah? Tidak ada dalam Islam bangun nikah. Tidak ada ya. Tidak ada istilahnya apa ngenyari nikah itu tidak ada dalam Islam ya. Jadi tidak ada ngenyari nikah ya di dalam Islam. Sama dengan begini ya, di masyarakat kita sampai ada pernikahan 2 kali. Dinikahkan sama orang tuanya, nanti nikah dek napa jenenge KUA. Ada nikah sirri lalu nikah resmi, akadnya dua kali, kan itu terjadi ya, itu terjadi ya. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala ya. Jadi sudah misalkan ya seperti kejadian begini, ada ikhwan ngelamar akhwat, sudah keluarganya datang ke sana dilamar, akhwatnya ditanya gimana menerima, dijawab menerima, kata bapaknya ditanya sama kapan kita langsungkan pernikahan, kata bapaknya si perempuan sekarang langsung lamar itu langsung, kapan kita dari sakniki mawon, dinikahkan langsung sama siapa? Bapaknya. Saat itu juga wis gak kesuwen ya, dinikahkan langsung di akad saat lamaran itu juga.
Ya, lalu kemudian ngundang tetangga-tetangga sebelahnya bahwasanya ini sudah menikah. Itu namanya nikah apa? Nikah apa? Ya nikah sah. Ya, cuman kemudian disebut siri kan itu ya, karena tidak resmi, ada catatan sipil gitu ya, ada catatan di KUA ya. Baru kemudian ke KUA untuk mengurus surat nikah. Nah, biasanya dinikahkan lagi kan begitu ya. Ya. Maka ya bentuknya beda. Misalkan kemarin itu tanggal 1 Sya'ban, lalu menikahnya di KUA Syawal, maka telah saya terima nikahnya Fulan bin Fulan pada tanggal 1 Sya'ban. Pada tanggal 1 Sya'ban dengan mahar demikian. Jadi itu bukan mengulang nikah, pemberitaan. Khobar kalau sudah diterima pada tanggal 1 Sya'ban tahun yang lalu. Jadi tidak ada nama bangun nikah, ngulangi nikah. Jelas nggih? Kadang ada orang punya subat begini, ini bangun nikah bae ono kata-kata talak sing gak kroso kan. Alasannya ngono lek gak kroso ket biyen ya wis apa? Talak ket biyen. No, bahaya omongan kayak begitu. Ya. Baik. Paham insyaallah nggih? Nah. Pak Ustaz izin bertanya, tapi sudah disampaikan sama Pak Ustaz tadi masalah nikah siri. Tadi sudah dijelaskan sama Pak Ustaz. Ya, saya ingin penjelasannya lebih rinci lagi tentang nikah siri itu apakah abdol? Bahkan nikah siri itu belum ada catatan di dalam pemerintahan. Nikah siri itu kalau nggak salah sekarang sudah dilindungi undang-undang. Jika nikah siri kemudian misalnya tidak jadi nikah, kalau di pemerintahan Ustaz, mohon maaf ya, di pemerintahan contohnya di lingkungan militer maupun lingkungan yang lain, jika digagalkan kemudian orang tuanya itu bisa menuntut Ustaz. Itu ada undang-undang itu. Nah, tadi tentang nikah siri, kemudian tadi sudah tanya Bapak tadi masalah syarat pernikahan mungkin belum dibahas hari ini syarat-syaratnya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syarat-syarat nikah sih suroto suwe ini kira tapi secara umum ya jamaah rahmani rahmakumullahu taala, nikah itu sah dengan syarat satu wali. Ya, nikah itu syaratnya satu wali. Walinya wali dari nama jenenge dari nasab atau dari wali hakim. Hakim yang dimaksud adalah apa? Pemerintah atau yang ditunjuk oleh wali yang sah. Ya. Jadi ada wali. Yang berikutnya ada saksi. Saksinya harus laki-laki. Ya, saksinya harus apa laki-laki. 2 orang saksi. Ya, laki-laki. Perempuan tidak bisa. Ya. Kemudian yang adil, ya, saksi yang adil. Yang berikutnya mahar. Ada mahar yang disebutkan. Jadi ada wali, ada saksi, ada mahar. Kalau itu sudah terpenuhi ya sudah nikahnya sah sekalipun tidak ada catatan di KUA yang kemudian disebut sir. Ya jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Status hukumnya secara syar'i hukumnya apa? Sah. Tapi legal pemerintahan masih harus dikuatkan. Itu juga harus diurus karena ada kaitannya dengan hak. Ya, ada kaitannya dengan hak. Ya, maka jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala, misalkan seseorang dia sudah punya istri lalu kemudian menikah lagi, kalau kemudian dia sirri tidak ngurus secara legal, maka dia zalim, tidak adil kepada istrinya. Ya, ini senggarai mencelek nanti pada hari kiamat nih. Mencelek semper pada hari kiamat, tidak adil dengan istrinya, sembunyi-sembunyi nyolong-nyolong gitu nggih. Ya.
Cari ini rapat padahal rapet misalkan gitu ya, sampai bojone liyane kan, ini ndak adil namanya ya, ndak adil dengan istri-istrinya. Ini nggak ada semper nanti pada hari kiamat, harus adil yang demikian. Ngaten nggih? Jelas insyaallah nggih. Baik. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Bisa. Nggih Ustaz, sepertinya nunggu bab poligami Ustaz orang. Waduh. Oh iya. Iya. Saya ada pengajian Fiqh Sunnah lin Nisa di Bangil dulu ya. Sudah khatam sekarang kitab itu. Pas membahas poligami tak tawarkan ibu-ibu pertemuan depan itu membahas poligami. Kita loncati atau kita baca? Jawabannya apa? Jawabannya? Baca aja Ustaz. Baca. Begitu ngaji sing teko wake sing prei wis pokoke gak gelem ngrungokno. Ya. Tapi juga ada yang tetap apa namanya hadir ya, datang. Kan memang bahasan apa sensitif. Ojo ngenteni poligami. Cukup begini insyaallah nggih. Taib kita akhiri wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.